Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang menyahut salam, ulun doakan mudahan bisi juriyat min ahli taqwa yang dibukakan futuhal arifin, yang diberi Allah anugerah daripada zuriat saleh wa salihah. Nang belum bisi zuriat mudahan lakas diberi Allah Ta'ala, amin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, minka Muhammad, bibarakati ismuhu bis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad, amma ba'd. Yang mulia dan yang sama-sama kita muliakan adalah para zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ayyib, para sayyid, para habib, para syarifah, para hababah, baik yang hadir bersama kita atau di mana saja mereka berada. Kemudian yang sangat ulun muliakan, ulun ta'zimi dan kita muliakan sama-sama adalah para guru-guru kita semua, para alim, para ulama, para pendidik kita, para pemberi nasihat terbaik kepada kita, yang selalu menasihati kita agar kita tetap di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga para alim, para ulama, para guru kita semua ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka diberikan ikhlas oleh Allah mendidik dan membina kita sehingga benar menjadi hambanya Allah dan benar menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun benar menurut pandangan Allah, yakni menjadi murid seumur hidup. Mudah-mudahan kita semua dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang sangat ulun muliakan dan ulun ta'zimi adalah akhina fillah, guru kita yang mulia. Kada gampangan sidin, 4 tugas besar, masya Allah, awak halus ya, yalah tinggi. Ulun konal ulun kalau kada sidin, ulun sebuting-buting kada, jadi RT Jakarta. Sidin 4, masya Allah. Mudahan diberikan kekuatan oleh Allah, so sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan wejangan nasihat bimbingan sidin dapat diikuti, dicontoh, diteladan, sehingga kita tetap digiring, dibawa di jalannya Habibunal A'dham Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua para guru pendidik di pondok pesantren yang penuh keberkahan ini. Libas taqwa, masya Allah. Dan yang sangat kita hormati adalah para aparatur pemerintahan, siapapun, terkhusus adalah kades beserta aparaturnya, dan semua mudah-mudahan yang diberikan amanah oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka membawa tempat tinggalnya, yaitu menciptakan kedamaian, keamanan, kenyamanan dan ketentraman, sehingga daerah itu menjadi dhaibatun wa rabbun ghafur. Dan yang sangat ulun ta'zimi dan ulun sayangi semua adalah para ayah-ayah tercinta kita, para ibu-ibu tersayang kita. Mudahan di malam terakhir acara ini
kita semua, kita meyakini kita tidak lahir dari sesuatu hal, tapi kita lahir dari seorang rahim ibu yang penuh kasih sayang. Kita punya ayah, kita punya pejuang tanpa jasa. Ia berkorban demi kita, ia berjuang demi kita. Ibu tak kenal lelah menasihati kita. Ibu tak bosan-bosannya selalu memberikan nasihat terbaik untuk kita. Kasih sayang ibu tidak bisa diukur dengan apapun. Ia tulus, ia ikhlas, ia membawa kita. Bahkan ia selalu dan selalu mengabulkan hajat-hajat kita semua. Semoga kita, terkhusus yang masih dalam didikan sidin dan yang sudah punya tanggung jawab masing-masing, siapapun kita, intinya kita anak. Walau janggut sudah abang, walau pirang, tetap kedudukan kita anak seumur hidup. Apabila jadi anak, tugas anak adalah birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya. Maka renungkanlah wahai umatnya Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan ayah yang tak kenal lelah, pengorbanan sang pejuang tanpa jasa ini. Terkadang ia tak kenal lagi lelahnya, terkadang ia tak kenal lagi teriknya matahari, terkadang ia tak kenal lagi dinginnya malam, terkadang ia tak kenal lagi cacian dan makian. Sehingga kita menjadi orang tujuan harapannya. Wahai umatnya Nabi Muhammad, kita sebagai anak adalah bintang di hatinya, kita adalah belahan jiwanya, kita tumpuan harapannya, kita adalah sangat berharga bagi dirinya. Sehingga ia tak kenal lelah, sehingga ia tak bosan-bosannya memberikan nasihat terbaik untuk kita semua. Terkhusus para ibu-ibu tercinta, ia rela menderita demi kita, ia rela sakit demi kita, ia rela tidak makan demi kita, ia rela habiskan uangnya demi kita. Tapi ada satu pertanyaan di ini malam yang dijawab masing-masing pribadi kita. Pertanyaan, sudahkah kita bahagiakan mereka? Sudahkah senyum indah terpancar dari bibir ibu tercinta dan ayah tersayang kita? Ataukah selama ini kita cuma bisa buatnya menangis? Ia menangis karena tingkah laku kita, ia menangis karena maksiat yang kita lakukan, ia menangis karena kita tidak menjadi anak birrul walidain, ia menangis karena kita tidak punya akhlak, ia menangis karena kita selalu menyakiti hatinya. Tanyakan kepada diri masing-masing, tanyakan kepada diri masing-masing, sudahkah bahagiakan orang tuanya? Sudahkah menyenangi hati orang tuanya? Jikalau belum, selagi kesempatan masih diberi Allah, bahagiakan mereka, bahagiakan mereka. Mereka korbankan sesuatu demi kita mendapat ilmu agama. Ia rela jual apapun asal kita jadi orang. Setidak-tidaknya di malam yang penuh bahagia ini, jadilah anak yang siap berjanji untuk membahagiakan ayah dan ibu tercinta kita, sehingga senyum indahnya selalu terpampang di bibirnya. Mudah-mudahan berkat berkumpulnya kita di acara malam hari ini, Allah berikan anugerah taufik hidayah inayah kepada kita semua, sehingga kita menjadi anak yang siap membahagiakan kedua orang tua kita dari dunia sampai akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Makasih kepada sistemika acara dan juga kepada akhina fillah, Masya Allah.
Beliau adalah termasuk muassis Libasut Taqwa ini. Alhamdulillah. Ulun sangat ta'jim dengan Sidin. Ulun sangat menghormati Sidin. Mudahan pian pun kau menghormati Sidin Jawa Barat. Mudahan adab lebih dikemukakan dari ilmu yang kita dapat. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat akan orang-orang yang punya, akan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat daripada orang lain. Jadi seandainya Allah berikan kita anugerah, yakni zuriat atau keturunan, jangan tidak pernah pelajari ilmu agama. Jikalau kita tidak mampu melajarinya, maka titipkan ia, serahkan ia kepada guru yang mengerti masalah ilmu agama. Kenapa? Karena menuntut ilmu wajib hukumnya. Dari mana? Sejak akil balik sampai wafat, bahkan dari buayan sampai liang lahat. Jadi kewajiban orang tua di samping memberikan nafkah zahir adalah juga memberikan kewajiban, menunaikan satu kewajiban, memberikan pendidikan ilmu agama. Siapa yang mengangkat derajat orang-orang yang punya ilmu agama? Allah. Ini janji Allah. Jadi orang-orang yang punya ilmu agama jangan khawatir. Gak usah terlintas di batin kita ingin dimuliakan oleh makhluk, ingin dipuji oleh makhluk, ingin disanjung oleh makhluk, apalagi mengharap balasan daripada makhluk. Qutbul Ghaus Irsyadul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyatakan, jikalau tangan kananmu memberi, jangan pernah tangan kirimu mengharap kepada manusia. Seandainya engkau mau minta juga, mengharaplah kepada Rabbul Izzah wal Jalal, Jalla Jalal wahdah, Allah Rabbul Alamin. Seandainya kita berbuat baik kepada orang lain, jangan pernah mengharap orang lain berbuat baik kepada kita. Jadi jangan takut. Jangan takut yang sudah diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah, terkhusus adalah ilmu agama. Jangan takut menghadapi tantangan zaman, karena dengan ilmu pengetahuan inilah insya Allah di suatu saat akan diberi paham oleh Allah. Dengan ilmu agama menjawab lapar bukan dengan makan, menjawab haus bukan dengan minum, menjawab kesulitan kehidupan bukan dengan sekadar usaha dan sebagainya. Tetapi kalau orang yang punya ilmu agama yang benar, menjawab lapar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang tidak makan namun mereka masih hidup? Berapa banyak orang yang tidak minum namun mereka masih hidup? Dulu pernah terjadi di daerah Martapura, ada seorang yang kena penyakit calak, penyakit yang menular, kemudian diasingkan. Berapa lamanya? 12 tahun di dalam hutan. Apa yang dibawa? Tidak ada bekal makanan yang dibawa. Namun ia punya guru, ia punya syekh, ia punya pendidik. Sebelum ia diasingkan, ia diijazahkan akan satu sanad solawat. Solawatnya pendek, solawatnya mudah dibaca, yaitu dengan bacaan Sallallahu ala Muhammad. Berapa? Cuma 500 kali sehari semalam. Di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya kurang lebih demikian, siapa yang berselawat kepadaku 500 kali sehari semalam, lam yafsaqirra abadan, kada dipakirkan Allah selama-lamanya.
hatinya kada akan merasa fakir. Maka orang tadi istiqomah karena mengikut gurunya, mengamalkan salawat yaitu dengan membaca sallallahu ala Muhammad 500 kali kada kurang sehari semalam, 12 tahun di dalam hutan, tetap dalam keadaan sehat wal afiyah. Yakinlah biar, yakinlah, hendak mencobalah. Yakin gak? Ikuti janji Rasulullah, ikuti janjinya Sayyiduna Muhammad. Siapa Sayyiduna Muhammad? As-Zakiyul Amin. Siapa Sayyiduna Muhammad? Beliau adalah orang yang tak pernah berdusta. Beliau akan mempertanggungjawabkan jawaban yang beliau ucapkan. Siapa Sayyiduna Muhammad? Beliau terlepas dari celah, beliau maksum. Sayyiduna Rasulullah, Nabiyuna Muhammad adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bulan Sa'ban ini turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Banyaki berselawat bulan Sa'ban, istiqomahkan terus menerus, puji terus Rasulullah. Berapa banyak orang yang diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak salawat kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mun mulai nang halus-halus ini hobi membaca selawat, tapi jangan baampih pang pastuha kena. Sudah dewasa, kenal sama lelaki, kemudian lupa sama Rasulullah. Wah, bahaya itu. Lah, ingin mudahan. Ibu-ibu juga di rumah banyak yang memuji Rasulullah, banyak yang mengagungkan Rasulullah. Istiqamah, karasi, kuati. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Untuk apa? Untuk menanamkan idola di hati anak kita. Jangan sampai ia mengidolakan orang lain. Jangan sampai ia mengidolakan sesuatu, yakni apalagi yang bertentangan dengan agama kita. Jangan sampai yang ia cintai adalah orang non muslim. Jangan sampai di hati yang menjadi idolanya adalah orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada idola yang paling pantas dijadikan kita dan pula warga kita, terkhusus anak-anak kita, kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan terkhusus para warga kita yang ada di desa Prepok ini, orang yang hobi untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau di Banjar ada karangan Habib Ali, itu Maulid Simtud Durar namanya, yang insyaallah mungkin sebahagian pian tahu. Itu yang dimasyhurkan oleh Tuan Wali di sekumpul. Yalah, kin di sini pakai Simtud Durar juga kadang lah. Oh ini, alhamdulillah. Habib Ali itu punya pangkat, punya kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang kurang tapi paham di dalam pendidikan agama, orang yang sulit mengerti di dalam mempelajari ilmu agama, maka berkata Qutbul Mawjud Asy-Siddiqiyah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah disuruh menulis, mencatat, menyalin Simtud Durarnya Habib Ali.
Pernah seorang sayyid, seorang habib menanyakan kepada Habib Ali, adalah anaknya sangat sulit menerima pelajaran dari gurunya. Maka kata Habib Ali, catat, salin. Apa bahasa pian tu? Menyepaham, alhamdulillah kada paham mintarela ulun. Inggi menyalin bahasa. Nah insyaallah lakas paham. Apalagi kau mengamalkan simtud durar, walau kada orang banyak, walau sendirian ke di rumah tapi istiqamah, insyaallah setiap kekurangan amaliyah kita akan ditutupi dengan karamah dan kemuliaan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Jadi nang sudah hobi membaca salawat, nang sudah istiqamah membaca salawat, alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sallallahu al-wadihi burhanu al-mawsud fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Asyik. Kalau orang sudah paham dan mengerti, asyik baca rawi itu. Kenapa? Di rawi itu menceritakan siapa Sayyiduna Muhammad, betapa beliau kasih sayangnya kepada orang fakir dan miskin, betapa beliau sangat mencintai para anak yatim, bahkan beliau adalah abal yatim, bapaknya seluruh anak yatim sedunia. Siapa? Sayyiduna Muhammad, Abul Zahra, Abul Yatim, Abul Qasim, Habibul A'zam, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah adalah dengan perempuan-perempuan janda yang tidak mampu sangat perhatian dan sangat kasih sayang. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi ada pemahaman ilmu, belajar. Karena ulun alhamdulillah sudah berapa tahun jalanlah majelis di daerah sini. Yang hadir alhamdulillah, mungkin bagi sebagian tidak asing lagi siapa ulun. Ulun ini kayak ini pangsa adanya aja. Apalagi diberi paham oleh Allah Ta'ala yang berkisah, yang menceritakan tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau nang membaca ini Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim atau siapapun, atau guru kita yang mulia, namun pada pandangan hakikat kita kadada yang menceritakan sejarahnya Rasulullah, kadada yang menceritakan akhlaknya Rasulullah, kadada yang mengisahkan cerita kehidupan Habibuna Muhammad bagi orang yang telah faham dan mengerti di dalam pandangan hakikat, kecuali yang berkisah itu, yang bercerita itu adalah dirinya sendiri, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisalah guru engkau itu? Bisa. Karena laulaka lima khalaqtul aflak. Alam semesta bahan bakunya adalah bibarkati nur Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara nyaman dipaham, tidak ada bibir kecuali berkat Rasulullah, tidak ada ilmu kecuali berkat Rasulullah, tidak ada jasmani dan rohani kita kecuali berkat Rasulullah. Berarti siapa yang bercerita sebenarnya? Tetap nurnya Sayyiduna Muhammad. Siapa yang bercerita cahaya ini? Kecuali lampu sendiri. Siapa yang kau mengisahkan lampu ini? Kecuali lampu itu sendiri. Jakanya ada tarang, ada tahu pian cahaya itu. Yalah. Nang kau berkisah cahaya juga. Seandainya kada ada bercahaya, siapa tahu itu cahaya? Kada ada nang tahunya, kecuali cahaya itu juga yang bercerita. Kembali. Jadi bagus kakanakan ulun dapat ijazah bahari dari guru yang sanadnya itu dari Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Qadari. Bagi kakanakan yang duduk bangku sekolah
baik pondok, baik madrasah aliyah yang di luar pondok, itu setiap habis salat subuh bagus membaca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghuzaa'an nahwa sanaqri'uka fala tansa illa masya Allah. Cuma tangan kanan diandak di dada kiri waktu membaca illa masya Allah. Insya Allah ilmu nang didapat kada hilang. Insya Allah ilmu nang didapat diingatkan Allah terus menerus. Inya hari ini hafal, sebulan kena hilang hafalan. Apalagi rancak ke pasar. Bila rancak ke pasar hafalan kada mau kuat gontong Inggi, karena sejahat-jahat tempat adalah pasar, sebaik-baik tempat adalah masjid. Tapi kadang orang hobi ke pasar, kada ke masjid. Di pasar itu lengkap, dari yang mengurangi timbangan ada, menipu kawan ada, menculasi ada, nang berdusta banyak juga, bapadah bagus padahal buruk. Mudahan. Jadi sejahat-jahat tempat itu pasar, dan sebaik-baik tempat adalah masjid. Kemudian siapa yang hobi mengamalkan ya mubdi'u ya khaliq, ya mubdi'u ya khaliq sebanyak 100 kali setiap hari, maka insya Allah orang itu akan diberi faham ilmu oleh Allah dan diberi mengerti oleh Allah. Bahkan bagi nang tuha-tuha insya Allah ta'ala bila istiqamah duduk di majelis ilmu dan mengamalkan ini terus menerus, akan diberi ilmu laduni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mubdi'u ya khaliq dibaca bis sembahyang subuh 100 kali. Nah ini bagus. Jadi bagi penuntut-penuntut ilmu bagus mengamalkan ini. InsyaAllah diberi ilmu manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang sudah diberi ilmu pengetahuan oleh Allah, hati-hati. Yang sudah diberi ilmu pengetahuan oleh Allah, hati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati, ilmu adalah warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu itu sebagian dari sifat ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang hendak mendapatkan ilmu yang barakah, satu, memuliakan akan ilmu itu sendiri. Orang yang ingin mendapatkan keberkahan ilmu, muliakan ilmu, hargai ilmu, takdim dengan ilmu. Di antara menghargai ilmu adalah mengamalkan yang sudah ada. Mengamalkan yang sudah ada. Contoh, Rasulullah pernah bersabda, di dalam hadis Rasulullah disebutkan, setiap urusan, setiap perkara, setiap apapun yang kita lakukan yang tidak dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, itu kurang keberkahan. Bahkan sebagian ulama tidak ada keberkahan. Jadi insya Allah ibu-ibu dapat dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dapat lah bu? Insya Allah. Apabila sudah dapat, bapak-bapak pun sudah dapat membaca Bismillahirrahmanirrahim, ulun yakin berataan dapat. Bahari belajarlah. Belajar dari siapa? Entah dari ayah kita sendiri, entah dari ibu kita, entah dari guru. Ini keuntungan luar biasa mereka.
Maka pesan ulun, ketika anak pian sudah mulai bisa bicara, lajarkan kepadanya. Terkhusus Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ia dapat, teruskan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena keberkahan membaca Bismillahirrahmanirrahim ini akan dibacanya setiap kali ia salat, akan dibacanya setiap kali ia melakukan apapun. Siapa yang memberikan pendidikan ini akan terus mengalir pahalanya sampai ia wafat nanti. Jadi jangan sampai orang lain meraih pahala besar ini. Jangan sampai orang lain yang menikmati pahala yang tidak ada henti-hentinya ini. Diharapkan adalah terkhusus para mama-mama tercintanya sendiri yang akan melajarkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mun gurunya untung seperti almarhum muassis daripada Libasut Taqwa ini, insyaallah anugerah, rahmah, maghfirah akan terus mengalir karena ilmunya terus dipakai dan diamalkan oleh para santri dan santriwatinya. Jadi bila anak lagi halus lajarinya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini kada gampang hebat bu, kada gagampangan. Insyaallah ulun bukakan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah awal suratul Fatihah. Bagian ulama mengatakan ini awal suratul Fatihah terkhusus bagi kita ahli sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim ini satu, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitabnya yaitu 104 buah kitab. Kemudian yang wajib kita ketahui dan kita imani 4 kitab, termasuk Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quranul Karim, kitab kita sendiri. Kemudian Allah turunkan 100 suhuf dari 104 buah kitab. Kemudian 100 suhuf terhimpun di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang 30 juz terhimpun di dalam kalimat atau surah yaitu suratul Fatihah, bahkan yang disebut Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Di suratul Fatihah terhimpun di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Bismillahirrahmanirrahim perwakilan daripada kitab Allah yang diturunkan 104 buah kitab dan 100 suhuf terhimpun di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini kada gagampangan boy. Makna Bismillahirrahmanirrahim itu kada gagampangan. Menulun bukakan sedikit. Bismillah dengan nama Allah. Coba lihat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beribadah di Gua Hira, ketika beliau didatangi oleh malaikatul Jibril, apa kata Jibril? Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur Rasulullah mengatakan, jujur Sayyiduna Rasulullah, ma'ana biqari, apa yang ulun baca? Ma'ana biqari, jujur hamba tidak punya apa-apa, hamba tidak bisa membaca, hamba tidak bisa menulis dan sebagainya. Menggetar tubuh Rasulullah, makin kuat didekap oleh Jibril, sehingga barulah Rasulullah dapat membaca ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Maka barulah Sayyiduna Rasulullah bisa meneruskan bacaan itu. Kenapa? Ma'ana biqari, ulun kada bisa membaca, tapi ketika Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan membuat nama Tuhan. Artinya sesuatu apapun yang merasakan beserta Allah, maka kada menutup satu kemungkinan akan terjadi. Jadi bismillah itu, bismillah
bersama Allah nang laisa kamitsli syai'un, nang tidak ada banding, tidak ada serupa bagi zat wajib wujud jalla jalla wahdah. Bismillah, Allah yang laisa kamitsli syai'un. Ar-Rahman adalah nikmat terbesar Allah. Nang paling ganal nikmat Allah adalah Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Nur Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadada nang paling ganal kecuali nikmat Allah Ta'ala, yaitu dengan diciptakannya Nur Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Bahkan disebutkan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah Ainur Rahmah, ain dari seluruh rahmat, bahkan ainun nikmah, ain dari seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para penyair dengan indahnya, tidak ada taubat kecuali berkat Rasulullah, tidak ada hidayah kecuali berkat Rasulullah, tidak ada taufik kecuali berkat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nikmat terbesar Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahman, nikmat terbesar Allah yang disebut dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ar-Rahman terciptalah alam semesta, yaitu Ar-Rahim. Bismillah, Allah yang laisa kamitsli syai'un. Ar-Rahman nurnya Rasulullah, Ar-Rahim alam semesta. Seumur hidup buai Ar-Rahim kada wani dengan Ar-Rahman. Seumur hidup Ar-Rahman kada akan berani dengan Bismillah. Ini sekali-sekali beri makan anak, terus ayahnya Bismillah pian. Arti Bismillah sini sudah paham tentang sifat 20 yang fantas bagi Allah. Namun Allah bukan bersifat cuma 20, Allah itu banyak bersifat. Namun secara ringkas Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan dan mustahil bersifat dengan sifat kekurangan. Cuma kata ulama tauhid, untuk menghimpun semuanya sangat sulit, sehingga cuma 20 sifat sebagai perwakilan dari seluruh sifat kesempurnaan Allah. Jadi Bismillah ini sudah paham siapa kita, siapa Allah. Siapa kita? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya nang kada bisi apa-apa. Siapa kenal dirinya nang lemah. Siapa kenal dirinya nang jahil. Siapa kenal dirinya nang fakir. Siapa kenal dirinya nang kada ada daya dan upaya. Faqad arafa nafsahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka terkenallah Tuhannya yang kuat kuasa. Maka akan jelaslah siapa yang selalu menolongnya, Allah. Siapa yang selalu menjaganya, Allah. Siapa yang selalu memeliharanya, Allah. Siapa yang tidak pernah meninggalkannya walau satu detik, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha menjaga, bu, bukan laki yang menjaga. Laki bisa guring. Kalau jo pian, anak pian nang maha memelihara pian, anak pian pun bisa garing. Siapa yang tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik, kecuali Rabbul Jalilur Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedetik pun Allah tidak pernah kada sayang dengan kita, boy. Sedetik pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tanda Allah kasih sayang terhadap kita, lihat. Seandainya seorang hamba itu walau maksiat yang pernah dilakukannya, namun ia mau bertaubat kepada Allah, walau ruhnya telah ditarik oleh malaikat Israel daripada ujung kaki sampai lututnya, jikalau ia masih mau bertaubat, dosanya akan diampuni Allah. Dari lutut ditarik sampai pusatnya, jikalau ia masih mau bertaubat, dosanya pun masih diampuni Allah. Namun ketika roh sampai di tenggorokan, disinilah Allah kada akan menerima taubat hambanya lagi. Bagaimana Fir'aun, roh sudah di tenggorokan, sehingga taubatnya pun tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Menumbuktiakan betapa cintanya Allah dan betapa Allah kada pernah meninggalkan kita. Jadi siapa yang menjaga pian? Allah. Siapa yang memelihara pian dengan sempurna? Allah. Ini jawaban. Ini ilmu ngarannya.
yang disebut ilmu tauhid atau ilmu usuluddin atau ilmu sifat 20. Karena awwaluddin ma'rifatullah, awal agama itu pinandu bujur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bismillah mula ulun lajari sedikit menurut guru ulun. Jadi bismillah, seandainya nang laki bismillah itu sudah kadada kisah kita, nang ada cuma kisahnya Allah. Bismillah nang laki, ar-Rahman nang bini, ar-Rahim anak. Jadi seumuran anak tuh kada wani punai lawan kuitan. Caranya orang ini suapikan, karena di ujung-ujung jari pian tu penuh keberkahan, di ujung-ujung tangan pian tu pernah berberkah, penuh barakah. Mun di ujung sendok ada berberkah gue, namun di ujung tangan pian, jadi mun menyuapi anak lagi halus, jangan lawan sendok betarus. Di ujung sendok tuh ada keberkahan, namun di ujung jari-jari pian penuh keberkahan. Sekali-kali laki suapi juga, jadi penuh diikutnya. Lah kada bapak paham nang bisi bismillah pian, ar-Rahman bini, ar-Rahim anak. Jadi seumuran anak tuh kada akan wani, asal nang memakainya jangan ada keraguan. Bismillah jangan merasa seorang, bismillah rasakan beserta Allah. Siapa Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Kita tidak punya wujud hakiki, wujud kita palsu, adanya kita palsu. Yang wujud hakiki hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Guru bahari melajari, asalnya kita ini tiada, kemudian diadakan menjadi ada, kemudian nanti akan mati menjadi tiada lagi. 3 masalah, 2 tiada, 1 ada. Ada diapit dengan 2 tiada, maka yang menang adalah tiada. Jadi hakikat makhluk itu hanyalah hidup di alam dunia ini sebujurnya adalah kadada memiliki wujud asli, cuma wujud palsu. Nang wujud hakiki nang ada sebujurnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Jadi ini pondok sudah ada, mudahan nang beisi putra putri jangan kada diberikan ilmu agama, karena tantangan zaman yang mereka hadapi 10, 20, 30 tahun ke depan akan jauh lebih dahsyat dari zaman sekarang ini. Bentengi mereka dengan ilmu agama. Mereka akan diombang-ambingkan oleh kemajuan zaman. Kemana angin bertiup mereka akan ikut nanti, jikalau benteng mereka tidak dibentengi dengan ilmu agama. Dengan ilmu agamalah mereka tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang haram dan mana yang halal. Jikalau tidak dilajari di sekarang, mereka akan terombang-ambing, akan ikut kemajuan zaman, sehingga keimanannya pun lemah. Yang dikhawatirkan mereka nanti tidak lagi memegang keimanan yang benar. Ini penting. Iman inilah yang harus diperjuangkan. Kemudian setelah Allah beri ilmu pengetahuan kita, setelah didik dan kita belajar dengan susah payah ilmu, kemudian yang kedua adalah 1. menghormati ilmu, 2. menghormati guru yang mengajarkan ilmu itu. Jadi menghormati guru yang mengajarkan ilmu. Manusia itu lebih berberkah, lebih bermanfaat walau ilmu sedikit namun punya akhlak yang banyak, daripada punya ilmu yang banyak namun tidak namun sedikit akhlakul karimah. Maka sangat kurang berkah, bahkan kurang bermanfaat, bahkan bisa membinasakan kepada dirinya sendiri dengan sebab ilmu yang diagungkan namun merendahkan akhlak dan adab.
Jadi terkhusus anak-anak yang belajar baik di pondok sini atau dimanapun, atau semua kita yang sudah berisi guru, baik yang melajari kita dari Iqra Al-Quran, cara wudu, cara solat, cara istinja, memberitahu kita mana air yang suci, mana air yang mutanajis, mana air yang sudah mustakmal, dan seterusnya. Mereka adalah orang yang telah memberikan ilmu kepada kita. Apalagi guru yang mendidik rohani kita. Harap dihargai, harap dimuliakan, harap kedudukan mereka memang Allah yang meninggikan, bukan mereka yang mau, tapi memang itu sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jangan sampai tidak punya adab, jangan sampai tidak punya akhlak, jangan sampai tidak punya budi pekerti, terkhusus kepada para guru-guru kita yang mulia. Al-adabu fawqal ilm, adab itu lebih mulia daripada ilmu pengetahuan. Jadi lajari anak kita adab, lajari sopan santun, lajari tata krama dengan baik. Jikalau mereka punya akhlakul karimah, niscaya dimanapun mereka berada, mereka akan selalu disayang dan dicinta orang lain. Utamakan akhlak, utamakan adab. Kemudian para orang tua yang menyekolahkan anaknya, yang menitipkan di pondok pesantren Libasul Taqwa ini, adalah orang tuanya harus kasih sayang lawan perguruannya. Ini belang guru tuh menurut Al-Quran jangan kada belapik. Bukan guru nang hendak minta bari, bukan guru nang hendak minta muliakan, tidak. Tapi memang adab kita sebagai murid dan adab kita sebagai orang tua yang mencintai guru anak-anak kita. Jadi belang bila berkunjung, berziarah, beelang kepada tuan guru atau guru-guru anak kita, jangan bawa tangan 10. Inggih kosong, paling kada pisang kah, duit kada ada umpamanya. Al-Quran menyuruh bila datang itu belapik sudah, bila bulik belapik pulang. Ini 5 kali sehari berurusan non perguruan, sebuting-buting gak ada lapiknya. Apa jeraba di sekumpul kada kabul doa, mau kada bampok, kada marga itu bang. Penting adab. Sebagaimana abah guru sekumpul dididik oleh ayah sidin Syekh Abdul Ghani bin Abdul Manap, setiap malam belajar mengaji kepada guru Hasan Pasayangan, disangui sabotol halus minyak tanah, membantu perguruan setiap malam gue, sehingga ilmu sidin berberkah. Mun hendak ilmu anak berberkah kaya itu lawan perguruan. Amun kita kada tahu lawan guru, wah membahayakan itu. Kada gampangan, susah payah guru, masya Allah pun. Inggih jaka wihang ni ulahan manusia, bahaman kita ni jaka ulahan manusia, katukan melajari anak kita bisa pacul bahaman sidin. Untung ulahan Allah Ta'ala. Inggih jaka bibir ni ulahan manusia, bisa 3 jari bagonol. Inggih tapi mon ganal bedulu pang dulu untungnya. Inggih tapi kada bagus gure bibir gonol biar pihan. Jangan pina mahina-hina ciptaan Allah lah, dah boleh. Biar hirang, biar mancung ke dalam, tapi ini adalah produksi Allah. Jangan menghina manusia, karena apa? Manusia itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersinggung kena nang ampun ulahan. Makanya Allah itu dalam hadis Rasulullah tidak memandang bentuk rupa kita dan pakaian kita, tetapi Allah memandang hati-hati kita. Mun Allah memandang rupa kita, kasihan nang kada bungas, inggih seorang nang putih, inggih seorang nang hidung mancung ke depan, orang nang mancung ke belakang, hidungnya kayak apa? Tersinggung kenanya. Ya Allah, kada adilnya Tuhan. Keadilan Tuhan memandang hati kita,
bukan memandang bentuk rupa dan pakaian kita. Jadi adab ini penting benar. Inggih, nang kakanakan juga bulik ke rumah atau di pondok sini pamanya nginap di sini, bila pulang ke rumah cari dulu abah, cari dulu mama, cari dulu ayah, cari dulu ibu, jangan mencari kawan. Nang mengongkosi kita lain kawan, nang membiayai kita ayah dan ibu kita, cium tangannya, tapi tangan abah ulun guruai hibak licak, ada apa-apa, licak tuh kada najis, tanah tuh kada najis loh, kada, jakanya najis tanah itu Nabi Adam minat turab, daripada tanah, najis yang berataan kita nih, kada apa-apa. Biar tangan abah tuh hirang, biar tangan abah tuh kotor, artinya ada tanah dan sebagainya, namun itu tangan yang pernah membelai dengan penuh kasih sayang terhadap kita. Temui mereka lebih dulu, baru kau cari temanmu. Mencium tangan kuitan tuh jangan di pipi, itu luput. Dan mencium tuh ini banyak mencontoh dan meniru di TV-TV, padahal nang mencontohkan orang non muslim. Mencium tuh lawan hidung, takutan bana tegatok hidung. Di mana dalilnya mencium tangan kuitan di pipi itu di mana? Banyak ini kekanakan ini. Kada ada dalilnya buntung ai. Kada. Jadi ngaran mencium tuh lawan hidung. Dan juga bagus parut atau telapak tangan ibu itu dicium. Pian taulah memandang wajah mama itu nilai pahala besar di sisi Allah. Cuma dengan pandangan senang, lain dengan pandangan minum pasam melihat muka kuitan. Tulak sekolah bang kada disangui sidin. Inggi tangan abah balik juga. Tangan itulah nang sering membasuhi kita bakami bahari, sering membasuhi kita behera. Inggi cium tangan itu, di sana penuh keberkahan. Sayangi mereka, cintai mereka, dan begitulah dengan tangan guru-guru kita. Di tangan mereka penuh keberkahan, tangan mereka di sana ada redanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jam berapa sudah? Jam lewat. Yalah, ulun kerasaan bila batis kanan ulun ni sudah ubah berarti. Ulun ada saraf tulang belakang, makanya cuma kada apa-apa, kada apa-apa. Inna ana ma'ana apa mengapa kada apa-apa. Ya. Tinggi orang baharing gitu syamalah. Kemudian ini adalah bulan Sa'ban, terkhusus adalah malam nisfu Sa'ban, adalah malam 5 malam termasuk yang dimuliakan Allah. Ini Allah yang memuliakan, termasuk malam Jumat, malam nisfu Sa'ban, malam 2 hari raya, dan malam apa lagi? Jumat, 1 Rajab, nisfu Sa'ban, hari raya Fitri, dan hari raya Adha. 5 malam ini memang Allah muliakan. Mudah-mudahan sebelum masuknya malam nisfu Sa'ban, barataan meminta redha, meminta halal dunia akhirat, baik bini lawan laki, baik anak lawan orang tuanya, baik murid dengan gurunya, dan seterusnya, baik dengan jiran. Ujar orang Banjar, bararelaan, memaafkan semua kesalahan. Mudahan sebelum masuk malam nisfu Sa'ban tidak ada punya dendam kepada siapapun, dan jangan ada punya permusuhan lawan siapapun, sehingga kita menjadi orang yang diampuni segala dosanya, kecuali orang-orang yang musyrik kepada Allah, orang yang kada kau baampih daripada minuman keras yang memabukkan, menyabampi sudah insyaallah ampunan Allah pun akan didapat. Doakan di malam istimewa itu agar putra putri kita menjadi anak yang soleh wassalihah,
sehingga kita pun bersama mereka akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka Rasulullah berpesan, jikalau dalam rumah tangga kita kesempitan, di dalam usaha, di dalam begawi, di dalam mencari duit, maka Rasulullah menyuruh untuk orang di rumah menyempurnakan sholatnya. Jangan kada sembahyang, suruh anak-anak kita sembahyang. Kenapa? Di pondok nuntut ilmu babulik ampih sembahyang. Ini anu maai tuhuk di pondok sudah aja sembahyang, di rumah parai barang. Banyak ini anak pondokan, jangan lah. Kada gampangan pun ilmu bisa sembahyang tuh kada kegampangan. Ada kalau kisah orang bahari ngaran asal bungas saja tuh laki, ini balaki ay. Kada tahu laki ini jangankan sembahyang membaca Bismillahirrahmanirrahim jagin 2-3 kali dituntun tugin kada sing dapatan. Sampai baanakan punai kada sembahyang bisi laki. Mudahan. Jadi jangan sekadar memilih nang bungasnya biar je hirang, tapinya penyembahyang tapi pa ibadah lah. Apalagi guru hancap pija sudah enggi kayak sidin nih, masya Allah sudah bungas enggi apa ajar marhum guru kapuh, jangan nyawa nang anom dan yang Tuhan ingin banyak aja ditawari orang ini berkat alim ya lah. Jadi jangan khawatir, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang punya ilmu pengetahuan di antara kamu. Jadi seorang perempuan pernah bersuami dengan orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang kada mengerti agama, sehingga ujar nang bini, apabila pian bangai kada sembahyang jua, kita berpisahan ja. Anak seikung kada suah turun sembahyang Jumat, seikung anak sudah kada sing sembahyangan, nang 5 waktu tertinggal Jumat kada. Bahkan mantaraka salasa Jumatin mutawalliyatin bighairi usrin kutiba minal munafikin. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan ketiadaan ujur syar'i termasuk garing, ujur syar'i termasuk hujan labat, masuk hujan syar'i. Menkawang itu gue tiap Jumat doakan jauh hujan. Jangan nih salah. Ini ada aja payung ya Allah. Enggi. Kutiba minal munafikin, dicatat sebagai orang munafik. Innal munafiqina bidarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada tingkatan paling bawah dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik itu jadi karak neraka buntungnya. Mudahan kita dihindarkan dan dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat munafik ini. Kan seandainya pian bisi laki nang itulah anu doakan mudahannya diberi taufik dan lain. Ulun pernah terjadi bahari ada majelis di daerah Marabahan tinggi, jadi sampai 2 ikung bisi anaknya ini sudah SMP kelas 1, mulai kawin sampai anak SMP kelas 1 ada sumbah yang Jumat lakinya nih. Jadi waktu tuntung pengajian guru aja anu minta banyu pang ulun gi, mudahan laki ulun tu na mau sembahyang, kesian dinyak, wah sayang mana bini nenggi. Karena habis pengajian kayak itu pulang, ulun ni kelapasan pander. Jadi ulun sudah kada mau sembahyang, anak sudah gonol, doakan je lakas mati sudah. Apa yang terjadi bu? Sore itu ulun bari banyu, maghribnya meninggal bujuran. Kenapa? Tersentrum listrik. Muyak nabi ini mintakan banyu sudah. Ulun di kelapasan juga. Pas ucapan ulun ini dita'alluqi kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, mati bujuran. Tapi tahulah bahayanya bu, lawas jadi mudahan naik dapat nang terbaik gantinya inggi. Menurut ulun guru ay kada ada lagi pang nang baik lain kada pian ja. Nah ini bahayanya.
sehingga majelis itu bertahan. Inggi mujur-jur sekalinya itu jadi ngalih juga kita papandir lah. Nah, kemudian ujar nang bini amun kada sembahyang jo yang sudah kita berpisahan jak. Ayo kayak pagedang yang sembahyang do nyaman turut tiga imam gena ada ngalih gada nyaman ja oke ja pasang kopiah hirang tapih habang baju putih ini gin tapih nikah bahari jua kopiahnya hirang ibak samut bayangkan pian anak seikong sudah meniga tahun kada sobu jumahat ibak samut pasang tulak maghrib imam di muka pas di belakang imam. Ujar imam usalli fardal maghribi 3 rakaatin istaqbilal qiblah si imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ngaran ujar nang bini umpati imam itu juga usalli fardal maghribi 3 rakaatin istaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Imam mulai tersinggung sudah. Kemudian setelah membaca doa iftitah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Nang di belakang kawannya mengumpati bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Jaka suaranya ring ada imam pulang. Imam bergedetek hati sudah. Jadi imam ni bila sampai kena mau umpatnya kok tinjak. Punya imamnya penyarikan. Pas sampai tuntung diumpatinya terus. Ini rakaat kedua tinjak imam. Ini pas di kepala. Ujar nang jahil, nang kayak ini sembahyang kalinya bertinjakan menincak juga ke belakang. Sekalinya mintuha di belakang. Wah aja mintuha, bungulan minanto kone. Wani meninjak ke kepala mintuha. Ini kenainya. Kan 2 rakaat sudah maghrib. Maghrib berapa rakaat? 6 kah 3 kah? Kalau pindah 6 berarti sama dalam kisah ini 6. Ini berarti bila 2 rakaat sisa 1 rakaat. Limbah rokok nyerokok lain berokok. Rokok rakaat yang ketiga mintuha nang tertinjak tadi membalas mencalok nang dicalok apa burung minantu seperanakan calok wah jadi minantu punya calokan sekalinya bakal kacakan ini sembahyang mbah tontong mbah rokok sujud pertama membalasam kan kayak itu bila di belakang mencalok berarti ujian nang bini umpati ya Allah pas nang di mukanya tuha imamnya upanya itu pina lantoi sudah tinggi limbah sujud caloknya pun imam terkajut imam melacung buka melihat imam buka sasahnya dikira imam menyasah belaju imam buka belaju juga bungolnya aja imam untung ada sumur tercabur imam bercampur juga nang bungol tadi Allah inggi pungolnya gini sembahyang ya benyanyalaman ada orang sembahyang tuh benyanyalaman seorang imam ini takutan disasahnya makin belaju imam makin belaju jo menyasah dikiranya sembahyang ini berbukaan dengan itu Allahu Akbar jadi takut imam kenapa ikam ini jadi magaku ujar bini ulun apabila sembahyang turuti imam bah dasar bungol bini ikam dunyinya mamai nang laki bulik kada lagi aku sembahyang gini basah-basah kopiah basah baju basah seorang nang bungol nah ini mudahan nang jahil kayak ini mudahan kadeda tapi ulun ta'alami bujur bujuran tetamuni bujur orang nang kayak ini mudahan di sini kadada maka bersyukurlah adanya pondok pesantren sebagai nur yang diberikan Allah Ta'ala penerang di kampung kita obor di tempat kita sayangi dan cintailah bukan sekadar pondoknya namun guru-gurunya sayangi dan cintai cuma menyayangi guru dan mencintai jangan nak ngambil laki lawan sidin kasihan hari sidin mamai sidin benar ya kan lah ada rezeki lebih bari sidin alhamdulillah
ulun ni biar kadosa dibari kada apa-apa, kadosa dipinandui kada apa-apa. Inggih, sidin bisa imbari ulun kana. Hasil sidin jadi banyak bujuran, sidin lapah pun naik bujuran, kada nyaman-nyaman jadi guru buntung, bujuran nah. Inggih. Jadi sayangilah pondok-pondok dan madrasah majelis taklim yang ada di pondok kita, karena itu adalah satu anugerah daripada Allah Ta'ala untuk menghilangkan kejahilan diri kita, membuangi kebodohan diri kita dan anak keluarga kita berkat menuntut ilmu agama. Karena dalam kitab Zubat disebutkan kullu man bighairi ilmin ya'malu a'malu bardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal dengan tidak tahu ilmunya, maka amalnya ditolak oleh Allah, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi orang nang beramal tapi kada tahu ilmunya. Aku je sembahyang maghrib ni mun 3 rakaat tu biasa, aku 6 rakaat dah bungol. Dikira tadi menambah 3 rakaat bagus, mun bersedekah mau banyak 30 dibanyaki 60 bagus, tapi mun sembahyang maghrib ditambahin jadi 6 rakaat luput. Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Mudahan berkat ilmu kau mengamalkan sehingga kita di dalam ibadah dan taat kepada Allah tetap di jalan nang bujur, tetap di jalannya para salafun saleh yang mengikut jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudahan orang-orang sini diberi ilmu pengetahuan yang benar oleh Allah dan bujur menjadi murid dan ilmunya bermanfaat. Mudahan barataan dijadikan min ahli taqwa barataan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sekilas ini yang dapat disampaikan. Banyak minta rela, banyak minta reda dunia akhirah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah kepada Allah. Allah berikan rezeki yang banyak dan Allah berikan ketentraman batin kita, dan Allah gembirakan kita dari dunia sampai akhirah, dan Allah jaga keimanan kita, dan Allah pelihara keislaman kita sehingga kita hidup dalam kalimatut tauhid, kalimatut taibah, kalimatul la ilaha illallah, dan kita pun diwafatkan atas kalimat yang suci ini, kalimatul la ilaha illallah. Semoga segala dosa kita seumur hidup diampuni Allah, dan kita dianugerahkan oleh Allah Ta'ala punya kawan, punya teman, punya anak, punya jiran, punya keluarga, punya guru, punya murid, semuanya yang membahagiakan dunia sampai di negeri akhirah. Mudah-mudahan semua dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah bighairi hisab. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Hakir wal Fakir, di bulan Sa'ban yang penuh barakah ini memohon ampun dan maaf kepada semuanya yang hadir, terkhusus kepada akhina-akhina fillah semua. Ampuni kesalahan ulun, redai halali. Akhirul kalam walafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بنية القبول والمستجابة حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نوى شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين آمين يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود
يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وسعدت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية بالجسد وزيادة في العلم وبركة برزقنا وبركة في عمرنا وبركة في قريتنا وبركة في أولادنا وبركة في ذرياتنا أجمعين وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله بسكرات الموت والنداد من النار ولب عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمتك إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اجعلنا يا الله وذريتنا من أوليائك المتقين ومن عبادك الصالحين فضلا منك ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم كافي محمد وكلمة محمد وسواك محمد وببركة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بحق سيدنا محمد وبحق آل محمد بحق محمد بجاه محمد رسول الله اجمع يا الله بيننا وبين حبيبنا محمد يقادة ومناما بالدنيا والأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا بآخر كلامنا بقول لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة صلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم